Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Aljabar Linear Elementer. Kita akan membahas materi 1.5 yaitu matriks elementer dan metode menentukan A inverse. Kita akan membahas definisi matriks elementer. Matriks E kita sebut sebagai matriks elementer jika matriks E diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan satu operasi baris elementer atau OBE. Jadi kita hanya melakukan satu saja OBE pada matriks identitas, ini menghasilkan matriks elementer. Nah, contohnya di sini kita punya matriks identitas 2 kali 2, dilakukan OBE yaitu negatif 3 kali baris 2, maka baris 2 berubah menjadi 0 min 3. Kemudian contoh yang kedua, matriks identitasnya berukuran 4 kali 4, ini kita lambangkan sebagai I4. Kita tukar baris 2 dengan baris 4. Nah, baris 2 ini kita tukar dengan baris 4 sehingga diperoleh matriks elementer seperti yang ada di bagian kanan. Selanjutnya ke contoh matriks identitasnya 3 kali 3. Kita jumlahkan baris pertama ditambah 3 kali baris ketiga. Di sini sesuai kesepakatan saja. Jika saya tulis baris pertama berarti baris pertama yang kita ubah. Jadi baris pertama berubah menjadi 103 karena kita menjumlahkan baris pertama dengan 3 kali baris 3. Baris 3 yang ada hanya angka 1 di kolom ketiga, makanya di baris 1 pada matriks elementer berubah menjadi 103. Selanjutnya, matriks identitas sebenarnya merupakan matriks elementer juga karena seolah-olah kita mengali barisnya dengan konstanta 1. Jadi anggap saja 1 kali B1 atau boleh juga 1 kali B2 atau 1 kali B3. Jadi tidak berubah matriks identitasnya. Kemudian kita lihat ada teorema 151. Misalkan A adalah matriks berukuran M kali N dan matriks elementer E merupakan hasil OBE tertentu pada matriks IM. Maka hasil perkalian EA itu akan sama dengan matriks A dilakukan OBE yang sama. Tadi E adalah matriks elementer dengan suatu OBE tertentu ya. Maka kalau OBE ini kita lakukan pada A, hasilnya akan sama saja dengan EA. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk contoh ya. Nah, di sini kita perhatikan ada matriks A berukuran 3 kali 4. Kemudian ada matriks elementer. Matriks elementer ini diperoleh dari matriks identitas 3 kali 3 yang kita lakukan OBE-nya yaitu B3 ditambah 3 kali B1. Ini kita lakukan pada matriks identitas 3 kali 3. Maka baris ketiganya berubah menjadi 301. Nah, coba kita kalikan E kali A. Jadi kita buat begini ya. Seperti biasa mengali baris dengan kolom 100. Jelas kalau kita kali ke kolom pertama dengan 121 hasilnya tetap 1. Jadi baris pertama tidak akan jadi berubah ya. 1. Jadi ini juga dikali dengan kolom keduanya menghasilkan 0. Ini 2, ini dan 3. Jadi terlihat di sini baris satunya tidak berubah karena kita mengalihkan 100 dengan setiap kolom dari A. Kemudian baris keduanya kita mengali 010 ya. Baris kedua kita kalikan juga dengan setiap kolom ini. Tentu saja baris kedua tidak akan berubah pada matriks A. Jadi ini menghasilkan 2 min 1, 3 dan 6. Nah, kemudian kalau kita melakukan mencari baris ketiga, kita mengalihkan 3001 ini
ke setiap kolom dari A diperoleh untuk yang pertama 3 kali 1 0 kali 2 1 kali 1, jadi 3 tambah 1 4, jadi ini diperoleh nilainya 4. 3 kali 0 0 minus 1 juga 0, jadi 1 kali 4 4. Kemudian 3 kali 2 nya 6, tambahin 1 kali 4 4, 6 tambah 4 adalah 10. Dan yang terakhir kita mengali dengan kolom ketiga, 3 kali 3 9, 0 dan 0, berarti 9. Nah, ini hasil perkaliannya. Kita perhatikan E kali A nilainya seperti yang sudah saya tulis ini, 1 0 2 3, 2 min 1 3 6, 4 4 10 9. Nah, ini seolah-olah apa? Seolah-olah matriks A ini berubah jika dilakukan OBE yang sama, yaitu B3 tambah 3 kali B1. Coba kita lihat. Baris ketiga di sini contohnya adalah 1. Kita tambah dengan 3 kali B1. Nah, kita lihat untuk yang bagian pertama. B3-nya 1 ditambah 3 kali B1-nya ditambah 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, nilai 4 ini diperoleh dari OBE tersebut. Begitu juga nilai yang berikutnya, 4 ditambah 3 kali 0, tentu saja 4 ya. Kemudian 4 ditambah 3 kali 2, 4 tambah 3 kali 2, 4 tambah 6 10. Kemudian terakhir 0 ditambah 3 kali 3 9, maka diperoleh 9. Jadi di sini terlihat jika matriks elementer E dikalikan ke matriks A, sama saja seolah-olah matriks A dilakukan OBE yang sama dengan matriks elementer tadi. Jadi seperti itu maksud dari teorema 1.51. Di sini kita tidak membuat buktinya, hanya memahami contoh ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Lalu di sini kita ingin memperhatikan OBE dan operasi inverse-nya. Jika kita melakukan OBE pada matriks identitas I, tentu hasilnya adalah matriks elementer E ya. Bisa ada 3 jenis OBE di sini, mengalihkan baris I dengan konstanta K, konstanta yang bukan 0 ya. Maka inverse atau balikannya adalah kita melakukan OBE pada matriks elementer yang menghasilkan I, kebalikannya, yaitu kalau yang di OBE pada I-nya dikali K, di sini kita mengalih dengan 1/K. Maka nanti matriks elementernya akan berubah menjadi matriks identitas. Kalau kita menukar baris I dan J, maka inverse-nya adalah masih menukar I dan J. Kalau misalnya tadi kita menukar baris 2 dan 3, tentu kalau ingin mengembalikan ke posisi semula, baris 2 dan 3-nya ditukar kembali. Kemudian menjumlahkan K kali baris I dengan baris J, ini operasi ketiga ya, OBE-nya. Maka kebalikannya adalah min K kali baris I dijumlahkan dengan baris J, ini pada matriks elementer. Kalau operasi pertama kita lakukan pada matriks identitas. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, kalau kalian perhatikan, kita mulai dari matriks identitas. Kita lakukan OBE yang pertama, yaitu mengali baris kedua dengan 7. Jadi 7B2 yang kita lakukan terhadap matriks I2, matriks identitas berukuran 2 kali 2, kita kali barisnya dengan angka 7, maka diperoleh hasil yang di tengah ini 1007. Ini adalah matriks elementer yang diperoleh. Lalu operasi balikannya, baris yang sama, baris ke I, baris kedua kita kali dengan 1/7. Nah, akan kembali lagi menjadi matriks identitas. Nah, ini adalah kita melakukan perkalian ya, operasi OBE yang pertama. Jadi ini contohnya. Jadi kita melakukan OBE pada matriks identitas, diperoleh matriks elementer. Kita lakukan OBE balikan atau inverse dari OBE-nya pada matriks elementer, diperoleh matriks identitas kembali. Jadi seolah-olah melakukan 2 kali OBE yang berbeda, yang berlawanan ya.
yang satu OBE dan satu lagi lawannya, maka tidak mengubah matriks identitas, artinya menghilangkan OBE yang pertama. Jadi seolah-olah tidak berlaku OBE di sini. Kemudian contohnya menukar pada matriks identitas ini I2, kita tukar baris 1 dan baris 2, diperoleh matriks elementernya 0 1 1 0. Lalu kita lakukan tukar lagi baris 1 dan 2, diperoleh lagi matriks identitas. Jadi untuk menukar baris kita tukar baris yang sama. Kemudian di sini kita punya matriks identitas I2, kita lakukan perubahan pada baris pertama ya. Jadi baris di sini operasinya kalau kita tulis B1 ditambah 5 kali B3 B2 ya. Nah, B1 tambah 5 kali B2. Nah, kalau ini berbahasa Inggris jadi nulisnya dibalik, 5 kali add 5 times second row to the first. Jadi kita menjumlahkan baris pertama dengan 5 kali baris kedua, diperoleh matriks elementernya 1501. Nah, kalau kita lakukan operasi balikannya, tadinya 5 kali, sekarang jadi negatif 5. Jadi tetap kita menjumlahkan B1 ini ditambahkan dengan negatif 5 dari B2. Nah, ini OBE keduanya, sehingga diperoleh hasil kembali ke matriks identitas. Seperti itu ya. Jadi seolah-olah kalau kita melakukan dua OBE yang berlawanan seperti di tabel tadi, pengaruh OBE-nya seperti tidak ada. Oke, kemudian kita lihat teorema 152. Setiap matriks elementer mempunyai inverse atau disebut juga matriks invertible, dan inverse dari matriks elementer juga merupakan matriks elementer. Nah, ini bagaimana kita membuktikannya ya. Nah, untuk buktinya kita misalkan misal E adalah matriks elementer ya. Ini adalah matriks elementer. Matriks elementer dengan OBE tertentu, ya, yang kita lakukan terhadap OBE tertentu pada matriks I. Tentu saja kita melakukan OBE pada matriks identitas. Lalu kita misalkan juga E0. E0 juga merupakan matriks elementer. Matriks elementer ya. Yang dengan OBE inverse ya istilahnya, dengan melakukan OBE inverse, balikan ya. OBE inverse OBE ya. Dengan melakukan operasi inverse OBE sebelumnya. Pada matriks I. Jadi OBE yang di atas kita lakukan balikannya pada matriks I, diperoleh matriks E0. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi OBE inverse dari pada matriks I sebelumnya ya. Nah, yang tadi kita lakukan sebelumnya. Maka dengan teorema yang tadi,
dengan teorema 151 ya. Kita memperoleh kalau kita mengalihkan matriks elementer dengan matriks elementer E0 ya, sesuai dengan teorema 515.1, seolah-olah kita melakukan OBE pada E ini kita lakukan pada E0. Nah, pada E0 kita lakukan operasi yang sama pada E. Nah, ini tentu saja menghasilkan matriks identitas sesuai dengan fakta ya. Ini jadi di sini kita menggunakan teorema 151 dan juga fakta yang tadi sudah kita temukan, fakta bahwa kalau kita melakukan operasi pada suatu matriks, di sini kan kita melakukan operasi pada matriks I, dilakukan 2 kali OBE yang berlawanan gitu, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Jadi E dikali E0 itu akan menghasilkan matriks identitas. Begitu juga sebaliknya, matriks elementer E0 dikalikan dengan matriks elementer E, ini seolah sesuai dengan teorema 151 kita melakukan OBE pada E0 ini kita lakukan pada E, pada matriks elementer E. Jadi sesuai fakta juga bahwa tadi dihasilkan matriks identitas. Jadi kalau melakukan OBE 2 kali berturut-turut yang itu merupakan berlawanan, operasinya diperoleh matriks identitas. Tadi kita ada 3 contoh ya, 3 jenis OBE itu ternyata kalau berlawanan menghasilkan matriks identitas. Di sini terlihat bahwa matriks elementer ternyata mempunyai inverse. Jadi kesimpulannya E dan E0 itu saling inverse ya, karena perkalian kedua matriks ini mempunyai inverse. Jadi terbukti bahwa setiap matriks elementer merupakan matriks invertible, jadi mempunyai inverse. Kemudian dan inverse-nya juga merupakan matriks elementer ya, karena dilihat di sini inverse dari matriks elementer E adalah E0 yang juga merupakan matriks elementer, yang mana OBE-nya adalah OBE yang berkebalikan dari OBE pada E. Jadi terbukti teorema 151. Jadi simple seperti itu. Kemudian kita lihat teorema 153. Di sini jika A adalah matriks berukuran n kali n, maka pernyataan berikut ekivalen. Ekivalen maksudnya kalau satu benar semuanya benar, kalau satu salah semuanya salah. Nah, kita punya 4 pernyataan ini. A mempunyai inverse, invertible. Jadi kalau A invertible, jika dan hanya jika AX sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial. Jadi hanya punya solusi X-nya X1, X2, X3 sampai Xn-nya semuanya adalah 0. Solusi trivial. Kemudian bentuk eselon baris tereduksi BEBT dari A akan menjadi matriks identitas IN. Kemudian A akan bisa dinyatakan sebagai perkalian matriks-matriks elementer. Seperti itu kira-kira bunyi teorema 153. Untuk membuktikannya, kita membuktikan A, jika A benar, makanya B benar juga harus dibuktikan. A, jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D. Dan terakhir kita buktikan jika D maka A. Jika ada pernyataan ekivalen ini, kita membuktikannya dari A sampai D, kemudian kembali lagi ke A, jadi seolah berbentuk siklus ya. Nah, seperti itu teknik membuktikannya. Jadi di sini kalau kalian lihat di buku ya, pembuktiannya ada berapa kali, dari A menjadi B, buktikan B, jika B maka C, jika C maka D, dan jika D maka A kembali. Nah, kita tidak akan bahas buktinya di sini, tapi kita akan gunakan dalam mencari inverse matriks A. Nah, bagaimana menentukan
A inverse dari teorema 153 ini, misalkan A-nya invertible nih, ada inverse. Karena kalau tidak ada inverse tentu tidak perlu dicari ya. Ciri-cirinya nanti seperti materi kita sebelumnya, hasil OBE-nya menghasilkan baris 0 atau kolom 0, tentu tidak bisa tidak mempunyai inverse. Di sini dari teorema 153 yang tadi, jika A-nya punya inverse, tentu saja diperoleh bahwa bentuk echelon baris reduksinya nanti adalah berbentuk matriks identitas IN. Makanya kita peroleh persamaan EK kali EK-1, seterusnya E2 E1 kali A menjadi matriks identitas IN. Ini maksudnya apa? E itu mewakili matriks elementer yang mengubah A menjadi IN. Jadi kan saat kita punya matriks A, kita lakukan OBE. Jika A punya inverse, maka OBE-nya terakhir akan menjadi matriks identitas IN. Nah, setiap OBE itu bisa diwakili oleh matriks-matriks elementer E1, E2 sampai EK gitu. Nah, jadi kita bisa menulis EK kali EK-1 sampai kali E1 kali A, hasilnya akan menjadi matriks identitas IN. Nah, dari persamaan yang atas ini, kalau kita kali kedua ruas A pangkat min 1 dari sebelah kanan ya, kita kali dengan A inverse dari kanan, maka kita peroleh jelas ya, untuk sebelah kanannya IN dikali A inverse. Di sini kita menganggap N-nya, A-nya adalah matriks N kali N, ya, karena di teorema teorema 153 tadi A-nya sembarang matriks persegi. Jadi matriks identitas dikali sembarang matriks tentu saja tidak mengubah matriksnya, jadi tetap A inverse. Nah, untuk sebelah kiri A dikali A inverse jelas hasilnya IN. Nah, dari bentuk ini kita peroleh persamaan bahwa A inverse sama dengan EK kali EK-1 sampai E1 IN. Jadi di sini kita lihat bahwa OBE yang sama yang mengubah A menjadi IN pada persamaan di atas, kalau kita lakukan pada IN OBE ini, hasilnya menjadi A inverse. Nah, jadi metode dalam menentukan A inverse, lakukan OBE yang sama pada A, berubah menjadi IN, maka IN dengan OBE yang sama itu berubah menjadi A inverse. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memberi satu contoh sebagai berikut. Nah, ini matriksnya adalah 1 2 3 2 5 3 1 0 8. Jadi ini sudah saya tulis di sini. Jadi caranya kita buat sepasang seperti ini ya. Di kirinya matriks A, di kanannya matriks IN. I3 di sini karena matriksnya 3 kali 3. Sekarang kita akan melakukan OBE pada matriks A, tujuannya ingin kita ubah menjadi matriks IN, maka OBE tersebut akan mengubah I3 menjadi A inverse. Nah, tujuan kita ke sana. Sekarang kita fokus bagaimana mengubah matriks A menjadi matriks I3. Kita akan melakukan OBE. Di sini kita sudah melihat ada satu utama ya pada baris pertama, berarti kita harus membuat 2 dan 1 ini menjadi 0. Kita ingin menolkan semua angka di bawah satu utama. Nah, untuk menolkan 2 ini, maka kita bisa menjumlahkan ya. Di sini OBE-nya kita tulis B2. Kita tambahkan dengan negatif 2 kali B1. Nah, ini bebas mau menulis seperti itu. Yang jelas di sini kita ingin mengubah baris 2 yang kita ubah dengan cara menjumlahkan baris 2 dengan negatif 2 kali B1. Atau kalau ingin menulisnya yang negatif dulu juga boleh, negatif 2 kali B1 kita tambahkan dengan B2. Oke. Jadi yang penting kita tahu yang ingin diubah bukan baris pertama tapi baris kedua. Oke, di sini kita lihat ya.
saat melakukan ini kita bisa sekaligus untuk kolom baris ketiga. Untuk baris ketiga karena udah sama-sama koefisiennya 1, ya udah berarti kita cukup mengurangi B3, kita kurangi dengan B1. Nah, seperti itu. Nah, dengan ini kita coba ya. Berarti baris 1 tidak berubah, 1 2 3-nya tetap. 1 2 3. Di sini juga berarti tidak berubah, 1 0 0. Jadi kita hanya mengubah baris 2, min 2 kali B1, min 2 kali 1 min 2 ditambah, jelas ini akan jadi 0 ya. Min 2 kali B1 nya dilihat ya, min 2 kali 2 ditambah 5, min 4 tambah 5 berarti di sini 1. Kemudian kita lihat min 2 kali 3 min 6 ditambah 3 berarti ini negatif 3. Operasi ini kita lakukan juga pada matriks I3. Nah, min 2 kali 1 ya, berarti min 2 ditambahi 0, berarti ini min 2. Kemudian yang selanjutnya min 2 0, berarti ini 1 dan ini 0. Karena mengalir dengan 0, hasilnya 0. Selanjutnya kita akan mengubah baris ketiga. Kalian perhatikan B3 dikurangi B1, berarti 1 kurangi 1 ya. B3 kurangi B1, 1 kurangi 1 jelas 0. 0 dikurangi 2 negatif 2, ini negatif 2. 8 dikurangi 3 adalah 5. Nah, begitu juga ini 0 kurangi 1 min 1, ini 0, 1 kurangi 0 1. Nah, perlu diperhatikan di sini, mungkin ketika melakukan OBE ini setiap orang berbeda, tetapi pada akhirnya hasil dari A-nya harus berubah jadi matriks identitas, dan matriks I3-nya akan berubah jadi A inverse, hasilnya adalah tunggal. Nanti kita lihat walaupun caranya berbeda-beda tetapi hasilnya akan tetap sama. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita lanjut ke OBE berikutnya. Kita lihat di sini sudah ada satu utama lagi ya. Nah, kita ingin menolkan yang di bawah, yaitu menolkan yang min 2. Maka operasi yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan 2 kali B1. Ya, ini kurang jelas ya, kita ubah dulu. 2 kali baris kedua itu kita tambahkan saja dengan baris ketiga. Ini untuk mengubah baris ketiga ya. Kemudian baris 1 ingin kita ubah, ini ingin kita jadikan 0, si 2 nya ingin dijadikan 0. Maka kita bisa menjumlahkan baris pertama karena di bawahnya sudah ada angka 2 di sini, min 2 sama koefisiennya. Jadi kita bisa menjumlah saja B1 kita tambahkan dengan B3. Tapi di sini yang mau kita ubah adalah B1-nya. Kalau operasi yang ini kita mengubah B3. Maka kalau ini kita kerjakan, kita dapatkan hasilnya. Di sebelah sini kita tulis kembali ya. Kita akan melakukan operasi baris pertama terlebih dahulu. Jadi kita perhatikan yang bawah saja. B1 ditambahin 3 kali berarti ini tetap 1. Kemudian 0. 3 kali 3 ditambahin 5, 8. Jadi 108. Di sini kita tulis 108. Nah, kita tidak melakukan apapun pada baris kedua. Jadi ini tetap 0 1 min 3. Seperti ini. Kemudian kita melakukan operasi yang atas untuk baris ketiga. 2 kali B2 0 tambahin B3. Oke, 0 kemudian 0 lagi. 2 kali min 3 berarti min 6. Min 6 tambah 5 min 1 berarti 0 0 min 1 ya.
0, 0, min 1. Selanjutnya kita lakukan pada matriks identitas, tentu berubah baris 1 dan juga baris ketiganya. Selanjutnya kita lakukan operasi tadi ya, yang sama pada matriks identitasnya. Di sini saya langsung saja, nanti kalian bisa cek operasi ini. Maka diperoleh matriksnya 0, 0, 1, min 2, 1, 0, min 5, 2, 1. Nah, setelah ini kita memperhatikan kembali pada matriks perubahan matriks A-nya. Yang 8 ini ingin kita nolkan, kemudian min 3 ini juga nolkan. Ini supaya jadi satu utama, kita ubah jadi 1. Nah, operasi yang bisa kita lakukan di sini untuk baris pertama, yang kita lakukan adalah baris pertama ditambah, supaya ini jadi 0 yang 8 ya, maka yang bawah kebetulan min 1, baris 3 kita tambah dengan 8 kali B3, sehingga nanti yang 8 berubah jadi 0. Kemudian baris kedua yang min 3 nya supaya jadi 0, maka kita lakukan B2 nya, kita tambah dengan negatif 3 kali, atau kita langsung saja B2 dikurangi 3 kali B3 ya. Ini maksudnya B2 ditambah negatif 3 B3. Kemudian baris ketiga kita kali min 1, jadi min 1 kali B3. Nah, ini kalau kita lakukan akan menghasilkan di kirinya semuanya menjadi matriks identitas ya, 0, 1, 0. Ini kalian bisa cek. Nah, perubahan di sini operasinya seperti yang sudah kita tulis ini. Kita jumlahkan B1, di sini 0 ditambah 8 kali B3, jadi 0 ditambah 8 kali min 5 min 40. Di sini 0 tambah 8 kali 2 16. 1 ditambah 8 kali 1 adalah 9. Oke. Dan seterusnya untuk baris kedua B2 min 2 dikurangi 3 kali min 5, jadi 15 kurang 2 13. Kemudian ini min 5, min 3. Di bawahnya ini kita kali negatif 1, jadi 5 berubah jadi min 5, ini min 2, dan ini min 1. Nah, ini adalah, dan dari sini kita peroleh di kiri sudah menjadi matriks identitas, yang di kanan, maka matriks yang kanan inilah yang kita sebut sebagai A inverse. Kalau kalian membandingkan dengan OBE yang ada di buku ya, di buku sumber kita, yaitu buku Howard Anton, OBE yang saya lakukan berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Jadi untuk OBE kalian bisa melakukan langkah apapun, yang penting sesuai dengan aturan OBE, kemudian teliti dalam melakukan operasi, apalagi penjumlahan dan perkalian bilangan negatif, supaya tidak keliru. Jika kalian ingin mencek saya udah benar atau belum, maka yang perlu kalian cek adalah hasil yang tadi A inverse kita kalikan dengan A, jadi boleh salah satu saja, A kali A inverse atau A inverse kali A. Apakah kalau dikali menghasilkan identitas? Jika benar, ini kebetulan I3 ya, kalau benar maka proses OBE yang kalian lakukan sudah benar. Nah, ini penting saya sampaikan untuk dicek terakhir, supaya kalian yakin bahwa yang dikerjakan sudah tepat. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.